Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Senang bertemu dengan Bapak Ibu semuanya walaupun kita bertemu lewat video. Tetapi saya berharap ini akan menjadi satu inspirasi bagi kita semuanya untuk terus-menerus terbangun dalam kebenaran firman Tuhan yang seringkali akan mempertemukan kita dengan begitu banyak berkat-berkat yang luar biasa. Masih dalam tema kita 1 tahun Be Strong in the Lord. Hari ini kita tidak akan lagi berbicara tentang manajemen kesiapan, tapi kita akan bicara tentang meningkatkan standar. Mari kita akan membaca di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi sumber berkat bagi kita semuanya. Di dunia ini yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Perubahan selalu akan menghasilkan satu perubahan. Maka perubahan seringkali dianggap sebagai musuh bagi orang-orang yang merasa dirinya mapan, merasa dirinya nyaman. Perubahan itu tidak disukai karena biasanya memang dia memberikan satu dampak yang luar biasa. Di setiap perubahan-perubahan selalu di sana tersedia kejutan-kejutan. Entah itu kejutan budaya, entah itu kejutan kemudian berkaitan dengan gaya hidup, kejutan-kejutan yang berkaitan dengan psikologi kita, kejutan dengan keterampilan kita semuanya. Di tahun 2021 ini kita dikejutkan dengan suatu perubahan yang luar biasa. Bagaimana COVID-19 telah menyebabkan perubahan cara kita belajar, cara kita bekerja, cara kita beribadah. Dan semua kejutan-kejutan ini kalau tidak dipersiapkan sedemikian rupa, tidak dijawab, maka kita pasti akan menjadi orang yang terbabit. Nah Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, beberapa minggu-minggu ini maka kita akan belajar bersama-sama tentang meningkatkan standar. Meningkatkan standar itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Nah, beberapa besok kita akan mengambil subpoin yang akan membahas tentang beberapa hal. Pertanyaannya begini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa meningkatkan standar itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semuanya? Berkaitan dengan perubahan-perubahan yang akan terjadi di tahun 2021. Yang pertama Bapak Ibu, mengapa meningkatkan standar itu begitu sangat penting? Bapak Ibu, ketika kita meningkatkan standar, maka di sana kita sedang menyiapkan ketajaman dari diri kita. Menyiapkan ketajaman potensi diri kita semuanya. Nah, Bapak Ibu, perubahan-perubahan di tahun 2021 ini perlu dijawab, bukan dihindari. Nah, kalau kita menghindari sebuah perubahan, itu adalah sesuatu yang mustahil. Nah, salah satu hal yang harus kita kerjakan, meningkatkan standar. Karena dengan meningkatkan standar, kita mempertajam dan meningkatkan potensi-potensi di dalam diri kita semuanya. Perubahan hanya bisa ditaklukkan ketika kita meningkatkan standar kita. Standar service kita, standar pengetahuan kita, standar iman kita, standar rohani kita, standar perilaku hidup kita semuanya. Semua standar dalam hidup kita semuanya itu harus meningkat kalau kita ingin mengalahkan dan kita ingin berada dalam jalan masa depan di tahun 2021 ini sendiri. Nah Bapak Ibu, sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia rohani atau kita berhubungan dengan iman Kristen, maka kita meningkatkan standar itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena itu yang akan membawa iman kita, rohani kita, memiliki standar yang sangat tinggi. Sehingga pada waktu kita menghadapi tekanan, masalah-masalah apapun juga, kita menjadi kuat luar biasa. Maka tingkatkan standarmu, karena itu yang membuat kita semuanya menjadi orang yang meningkatkan kualitas potensi di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu meningkatkan standar dalam hidup kita semuanya? Bukan saja kita meningkatkan masalah berkaitan dengan potensi di dalam diri kita semuanya. Yang ketiga, supaya kita tidak menjadi orang yang di bawah rata-rata atau di bawah standar itu sendiri. Karena masalah-masalah yang akan terjadi di tahun 2021, itu prosentasenya itu akan makin meningkat tajam. Maka mau tidak mau, kita juga harus melengkapi, kita harus menaikkan juga level kita. Jadi, kalau kita melihat di tahun 2021, level dari masalah, level dari tekanan itu betul-betul sangat tinggi, kita pun juga perlu meningkatkan level kita. Dan level itu kemudian harus dijawab juga dengan sebuah usaha secara kontinu dan disiplin yang sangat tinggi. Dan orang yang tidak meningkatkan levelnya, maka orang itu pasti akan kalah dengan kehidupan ini. Orang itu akan kalah juga dengan masalah-masalah dan pergumulan dan tantangan di 2021. Paulus bilang kepada Timotius supaya dia meningkatkan standar dia. Makanya dibilang ini, kamu harus ingat bahwa firman Allah itu yang akan mengajar. Salah satu hal yang berhubungan dengan menaikkan level itu berkaitan dengan tadi dunia belajar. Jadi meningkatkan level itu merupakan peningkatan untuk kita menaikkan standar. Standar apa? Standar level kita. Supaya kita tidak di bawah rata-rata dari sebuah tekanan, dari sebuah masalah itu sendiri.
Dan yang terakhir Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mengapa kita perlu meningkatkan standar? Untuk kita meningkatkan standar, salah satunya adalah kita menaikkan, membuat hidup kita itu kemudian ada satu evaluasi di dalam diri kita semuanya. Tanpa kita mengevaluasi dalam diri kita semuanya, kita nggak akan mungkin tahu kesalahan-kesalahan. Nah, dengan kita meningkatkan standar, kita akan bisa mengetahui bagian dari kelemahan kita, bagian dari kekurangan kita. Dan kita juga tahu bagaimana kemudian kita menyesuaikan diri kita di tengah-tengah bagian-bagian pergumulan kita. Kita tahu apa yang harus kita pertajam. Kita tahu apa yang harus kemudian kita tingkatkan. Kita akan melihat diri kita, gambar diri kita dengan cermat, dengan baik. Kita melihat siapa diri kita, identitas kita. Kita melihat potensi kita. Kita melihat lagi skill kita, kemampuan kita. Kita melihat karunia kita dengan jelas. Dengan meningkatkan standar, maka kebutuhan kita tidak lagi dipertanyakan, tetapi benar-benar dihargai. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, menolong kami untuk kami memasuki tahun 2021 ini, meningkatkan standar hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami meningkatkan standar hidup kami, maka kami dibuat akan menjadi mengalami Tuhan peningkatan potensi kami luar biasa. Dan kami menaikkan level kami, dan kami makin mengetahui tentang hal-hal yang sangat harus kami pertajam dan mengetahui gambar diri kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati kebenaran firman Tuhan. Kami terus berdoa untuk bangsa Indonesia, kami berdoa untuk Presiden Jokowi, kami berdoa untuk Wakil Presiden, berdoa untuk kebijakan-kebijakan mereka, berdoa untuk menteri-menteri, berdoa untuk DPR, MPR. Tuhan Engkau memberkati supaya mereka bisa memimpin bangsa Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Allah melawat Indonesia ini, supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan, dan akhirnya Indonesia ini menjadi Indonesia yang menyerahkan hidup mereka dan otoritas mereka kepada Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk kota kami Cipanas. Terus kami berdoa, Tuhan lindungi, jagai kota kami Cipanas. Tuhan, di tengah-tengah masa-masa bencana alam yang begitu sangat marak di negara-negara, termasuk di Indonesia, Tuhan Engkau jagai dan lindungi kota kami, supaya tidak ada bencana alam yang kemudian menyengsarakan kondisi seluruh masyarakat di kota kami Cipanas. Tuhan pelihara kota kami Cipanas. Tuhan memberkati ekonomi yang kami bangun. Tuhan Engkau memberkati agrowisata, bisnis, niaga, perhotelan, bahkan itu pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan. Tuhan Engkau memberkati supaya ekonomi di kota kami Cipanas menggeliat. Tuhan memberkati juga secara khusus untuk kota kami Cipanas dengan para pemerintahannya. Kami berdoa untuk bupati, camat, kelurahan, kepala desa. Kau berdoa juga untuk RW RT supaya mereka diberikan hikmat kebijaksanaan, supaya mereka semuanya bisa memimpin dan mengayomi masyarakat di kota Cipanas ini yang multi ras, multi agama, dan multi strata sosial. Tuhan Engkau campur tangan. Tuhan, kami berdoa secara khusus untuk rekan-rekan kami, mitra kami, sponsor kami, mereka yang terus memberkati kami, mereka yang memiliki pergumulan di bidang usaha bisnis mereka. Ya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka semuanya, supaya mereka bisa keluar dari semua masalah-masalah yang sangat pelik ini. Berikan hikmat-Mu supaya mereka berani atau diberikan uji coba, terobosan-terobosan untuk bisnis usaha-usaha yang baru dengan cara-cara ajaib. Kalau bukan masalah terobosan yang baru, beri hikmat mereka semuanya, bagaimana mereka kemudian mengelola bisnis mereka dengan baik. Tuhan memberkati juga produktivitas mereka supaya makin hari makin maju, tender-tender dan order. Tuhan memberkati transaksi jual belinya, makin banyak pelanggan-pelanggan di tengah-tengah situasi ini. Tuhan bukan hanya memberkati mereka dengan berkat umum, tapi berkat khusus juga bagi keluarga-keluarga kami. Kami memberkati. Kami berdoa Tuhan untuk rekan kami, orang-orang yang secara khusus mereka berdasar untuk membangunkan sebuah gereja. Kami berdoa untuk bisnis usaha mereka semuanya, berdoa untuk keluarga mereka, berdoa untuk kesehatan mereka. Tuhan Engkau campur tangan. Kami berdoa juga secara khusus untuk gereja kami. Kami berdoa untuk pergumulan jemaat kami Tuhan di bidang ekonomi dan keuangan. Tuhan Engkau campur tangan. Bisnis mereka Tuhan Engkau campur, berkati secara ajaib luar biasa. Tuhan memberkati juga kekuatan kesehatan jemaat kami. Mereka yang sakit apapun juga kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Tanpa kami sebutkan nama persatu, kami serahkan mereka dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan anak-anak remaja, pemuda, bahkan anak-anak sekolah minggu juga di dalam tangan kuat kuasa-Mu. Oma, opa, para lansia kami serahkan dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan, jamaah yang Kau lindungi dari segala penyakit apapun juga. Tuhan, pelihara dalam damai-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pergumulan jemaat kami di rumah tangga, sekolah anak-anak, bahkan di pergumulan-pergumulan apapun juga Tuhan. Tuhan Engkau campur tangan, memberikan kekuatan, penghiburan, dan jalan keluar. Kami berdoa juga secara khusus Tuhan Engkau campur tangan secara ajaib luar biasa buat
rohani dan iman jemaat kami, supaya mereka makin mencintai Tuhan, makin bertumbuh iman mereka dalam doa puasa, pembacaan firman Tuhan, mereka disiplin. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang menjadi kerinduan kami untuk kami memiliki sebidang tanah dan gedung untuk dapat kami pakai secara permanen, dan kami pakai juga untuk Tuhan pengelolaan administrasi yang baik Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya anugerah Tuhan dicurahkan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Dan salam keluargaku yang kasih dalam Tuhan. Mari berdiri dalam firman Tuhan, terus berdiri di dalam kebenaran-kebenaran, supaya kita bisa menikmati sesuatu kesuksesan, yaitu menyenangkan hati Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Tuhan memberkati kita semuanya.